Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Dan kelak insya Allah Gusti Allah yang Maha Agung akan memberikan balasannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, tetap juga always selalu dan selalu always diharapkan untuk anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, sehingga engkau juga punya catatan langit telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya untuk doa-doa baik kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik yang kalian panjatkan untukku, dan aku juga berdoa untukmu semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggalnya 9 September ya 2022 ya, bertepatan dengan hari Jum'ah ya. Maka sebelum segala sesuatunya kita mulai ya, terima dulu salam dari aku ya. Salam Isra, Islam rasional. Oke, berikutnya terkait dengan Jum'ah, aku ingatkan kembali, penuhi masjid-masjid yang ada di sekitarmu ya dengan kehadiranmu untuk sholat berjamaah, sholat Jum'ah ya. Dan yang bagi yang sudah paham ya, ini khusus bagi yang sudah paham, jangan pernah meninggalkan perintah bahwa sholat duhur itu diperintah, sholat Jum'ah juga diperintah, dan tidak ada satu dalil pun di antara zuhur dan Jum'ah itu bisa merukso. Maka dua-duanya kita lakukan karena itu diperintahkan, dan itu terdukung oleh surat An-Nisa 103 bahwasannya sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi ketika waktunya tiba ya sudah, yaumul Jum'ah waktunya tiba ya sudah sholat Jum'ah. Nanti duhur waktunya tiba ya sudah sholat duhur. Jadi keduanya sama-sama dilakukan karena itu sama-sama diperintahkan. Oke, dan ini terkhusus bagi yang sudah paham. Kalau yang belum paham ya, kalau mau bertanya, kalau memang tidak mau bertanya ya sudah, lakukan apa yang kamu tahu sekarang ini ya. Oke, mampir ngombe kali ini ya, kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola konflik. Sorry. Atau kalau dalam bahasa kerennya itu di bangku kuliah di kampus disebut dengan manajemen konflik. Jadi konflik itu bisa dimanage ya. Sebentar, ini subuhnya masih lumayan dingin. Kita usir dulu dengan kopi. Dan aku pesan tadi gulanya dikurangi karena masih batuk. Bismillah. Oke. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, aku akan membacakan komen. Ada komen yang tertinggal, artinya tertinggal dia baru komen, masuknya baru sekarang, tapi itu urgent, maka aku akan bacakan ya. Dia komen ketika kita membahas tentang bukan masjid dirar ya, itu kan sudah terlewati beberapa waktu yang lalu kan. Dia baru komen sekarang. Ini dari saudara kita Kang Mas Nabil Al-Ghazali ya. Dia nggak menyebutkan ini dari mana dia. Lain kali disebutkan Kang Mas ya. Dan lain kali kalau menyaksikan kajian-kajian di sini diupayakan update ya. Diupayakan update. Karena apa? Supaya komennya itu tidak menggantung, tidak sudah selesai kita mau komen di kajian yang sedang kita kaji, tapi ini komennya di kajian yang lalu, jadinya gantung dia ya.
Ya karena komenmu itu urgent, maka aku merasa perlu untuk membacakannya. Tapi kalau misalkan tidak urgent, aku skip aja tuh. Aku lompati. Ya. Oke. Ini Kang Mas Nabil Al-Ghazali. Namanya bagus sekali ya. Nabil Al-Ghazali. Tempatnya tidak tahu dari mana ya. Lain kali mungkin dikasih tahu. Begini dari Kang Mas Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, di sini saya menyimak perihal ayat ini yang dijelaskan pada Gus. Ini disingkat. Yang dijelaskan KN pada Gus. Apa KN itu? Lain kali jangan disingkat-singkat ya. Aku ini orang tidak gaul untuk urusan begini-begini ya. Yang jadi pertanyaan saya Gus, ada di kampung saya seorang Islam, dia pengusaha dari yang tidak halal. Dan dia cukup sukses dari usaha yang didirikannya walaupun bertentangan dengan hukum. Dan dalam kesuksesannya itu telah mendirikan masjid. Sementara dia masih berkecimpung di dunia hitam. Jadi yang saya tanyakan, boleh enggak kita beribadah di masjid itu 5 waktu Gus? Dan dia cukup banyak membantu pembangunan masjid di daerah lain. Itu gimana Gus dalam menyikapinya? ATS ini apa sih? Dari sumbangan dia di RI ya. Dan yang menerima sumbangan itu yang sebagian BKM masjid yang tahu asal-usul dari harta kekayaannya. Oke, pesan aku yang pertama, lain kali kalau komen jangan disingkat-singkat ya. Ini kalau kamu di depanku, aku jengkel bisa tak jewer telingamu. Gak usah disingkat-singkat, aku jadi kacau memahaminya. Ya, aku nggak gaul untuk urusan singkat menyingkat tulisan. Oke. Sebetulnya hal ini bukan hal yang sulit sih ya. Apabila kita tetap dalam barisan hukum Allah. Kan semua itu kan kaidahnya sudah dijelaskan, tinggal kita menerapkan saja. Ya. Sebetulnya ini peristiwanya ini hampir sama kalau ini kan cara-cara tradisional. Kalau cara-cara modernnya itu money laundry. Kan seorang mafioso ya, dia kelas kakap ya, dia harus melakukan money laundry. Jadi di samping bisnis gelap, ada bisnis yang memang secara penglihatan orang-orang di sekitar situ ya itu ya halal bisnisnya. Jadi ada yang gelap, ada yang halal. Dalam tanda kutip halalnya ya, artinya dia tidak melanggar hukum-hukum misalkan hukum agama, tentu ya hukum-hukum yang ada di negara tempat dia tinggal gitu. Jadi dia punya dua bisnis. Nah, bisnis yang dia urus secara aturan hukum dan itu dihalalkan menurut tata kelola negara di sana, di tempat dia tinggal. Itu digunakan sebagai pencuci. Maka ada istilah kalau kita kan money laundry gitu. Nah, jadi uang yang dari bisnis gelapnya, entah dia pengedar, entah dia pemasok, entah dia apa istilahnya lain nggak tahu lah ya. Kalau pengedar, pemasok itu kan selalu identik dengan yang namanya apa ya, obat-obatan terlarang itu ya. Tapi kan tidak hanya itu, entah kalau dia bisnis di prostitusi apa namanya pengedar, nggak tahu juga aku. Dia mendatangkan ya, lonte-lonte itu ya, orang Jawa bilang itu begenggek, balon, terserah istilah apa. Dari luar negeri dia pasok, dia kirim ke sini, itu kan istilahnya nggak pakai pengedar ya, pakai apa? Ya. Atau dia korupsi atau dia apalah. Intinya uang yang dia dapatkan itu tidak dibenarkan secara hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Nah, supaya itu bisa mendapatkan dalam tanda kutip sertifikasi halal, dia ada bisnis lain yang itu memang dia urus dan itu peraturan perundang-undangannya dia ikuti. Yang kalau dikenakan aturan hukum tidak bisa karena memang itu sah. Nah, sah dalam tanda kutip ya. Karena apa? Di bisnis itulah dia akan mencuci uangnya sehingga
uangnya menjadi seolah-olah bersih atau sah, yang dinamakan money laundry. Nah, itu dalam era modern seperti sekarang ini dilakukan dengan mereka yang mendapatkan uang dengan cara ilegal, entah itu koruptor, entah itu bisnis gelap, ya, makelar. Kalau makelar itu kan ya makelar yang baik-baik ada, tentunya ini makelar yang dengan cara yang tidak baik, ya. Itu caranya seperti itu. Itu di era modern, di era yang tradisional ya seperti ini. Ya. Dia ada bisnis yang itu secara hukum, kita bicara sekarang dalam konteks agama aja lah ya. Itu tidak halal. Yang saya repot ini kan ini ada BKM itu kan takmir ya. BKM masjid tahu asal usul dari harta kekayaannya. Kok mau nerima gitu loh? Kan gobloknya minta ampun itu. Itu tolol itu. Makanya aku paling orang Jawa bilang nggak omes, nggak suka dengan orang yang suka menjual baju kesolehan gitu. Ini sama aja menjual baju kesolehan. Dia soleh tapi dia gaglak saja, dia makan saja. Kalau dia sudah tahu oh itu hartanya itu dari harta yang tidak dibenarkan menurut hukum agama Islam, ya jangan diterima. Panggil orang itu baik-baik, sampaikan penolakan secara baik-baik. Maaf Pak, kami bukan maksud untuk menerima pemberian Bapak, tapi karena menurut hukum agama Islam bla 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 bla, maka kami harus menolaknya. Tetapi apabila Bapak telah merubah bisnis Bapak dari yang secara hukum Islam itu tidak boleh berubah menjadi bisnis-bisnis yang itu diperbolehkan, maka pintu kami terbuka 24 jam akan dengan senang hati menerima bantuan-bantuan Bapak. Seharusnya kan begitu. Ada dua nilai. Nilai pertama, tidak mencampur adukan antara yang hitam dan yang putih. Nilai kedua, ada nilai dakwah. Karena bisa jadi si jahat itu karena dia nggak ngerti. Maka tugas kita itu BKM masjid itu kasih ngerti dia. Masalah nanti dikasih tahu dia tidak mau tahu itu bukan urusan mukamu. Dapurmu goblok. Makanya kan aku paling tidak suka dengan orang-orang yang standar ganda seperti ini. Lebih baik orang itu nggak usah lah pamer baju kesolehan. Kan sudah jelas BKM-nya tahu uang itu tidak halal. Ya jangan diterima. Kasih nasihat si pemberi uang itu, siapa tahu dia mau beralih dari bisnis gelap menjadi bisnis yang terang. Setelah itu kita terima dengan senang hati. Entah itu untuk pembangunan fisik, masjid, sekolahan, TPK segala macam, tidak ada masalah. Gitu. Cuman kalau kita sudah tahu dan kita terima saja, itu takmir itu minta kepalanya minta ditendang itu takmir seperti itu. Prinsip dasarnya apa? Karena satu prinsip dasarnya, catat. Allah itu bersih dan dia hanya menerima yang bersih. Itu garis bawahnya. Jangan mensiasati atau pura-pura bego dalam hal ini. Allah itu bersih dan dia hanya mau menerima yang bersih. Itu ya jawabanku untuk Kang Mas Nabil Al-Ghazali ya. Oke. Terima kasih ya. Dan harapanku semoga betah di channel ini. Kita ngajinya blak-blakan apa adanya, nggak ada tedeng aling-aling ya. Tapi ya terserah kamu suka di sini, nggak suka pergi ya, nggak ada masalah. Nggak ada di sini tedeng aling-aling, nggak ada. A B B, hitam putih, habis perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjutnya aku akan membacakan komen dari kajian kita yang kemarin ya, tentang bagaimana kita mengambil pelajaran bahwa bapaknya Charlie Chaplin memberikan pendidikan kepada Charlie Chaplin kecil ya, dan Charlie Chaplin juga bisa menangkap itu dengan sebuah kecerdasan. Dikatakan bahwa pertunjukan terbaik adalah pertunjukan ketika dia menyaksikan bagaimana bapaknya sengaja menjatuhkan uang ya, di sisi seorang bapak yang mau beli tiket, mau beli karcis untuk nonton sirkus, uangnya kurang.
Sehingga beliaunya, bapaknya Cali Talpin, tanpa sedikit pun merendahkan harkat dari si penerima uang. Tidak kehilangan muka dengan mengatakan, "Pak, uang Anda jatuh." Padahal uangnya sendiri yang dijatuhkan. Dan menariknya lagi, bapak itu tahu. Bapak yang diberi uang dengan cara uangnya bapaknya Cali Talpin dijatuhkan itu tahu. Dan langsung diambil dan mereka beli tiket. Dan episode selanjutnya justru bapaknya Cali Talpin berikut Cali Talpin pulang ke rumah. Karena uang yang dia sediakan untuk beli tiket sudah dia berikan kepada bapak yang di depannya. Sebuah tindakan yang bagus. Jadi memberi contoh itu memang levelnya lebih tinggi daripada sekedar kata-kata. Ya, kata-kata ajakan berbuat baik itu bagus, tapi levelnya itu masih di atas. Ketika kita aplikatif memberikan contoh yang bagus, dan itu aku sampaikan kepada kalian semua agar kita mengambil hikmahnya. Ya, bagaimana kita kepedulian kita terhadap sesama itu tinggi, karena begitulah Islam. Ya, oke, komentarnya pertama kali dari saudara kita Soleha Gispati yang ada di Palu. Hadir Tuan Guru, cerita ini sangat menyentuh hati. Semoga ada hikmahnya buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih ya kalau menyentuh hati. Karena tidak semua orang yang hatinya disentuh itu akan tersentuh. Enggak. Ada orang yang kalau istilah kami itu babi budek. Babi budek, sudah babi budek lagi. Telinganya itu enggak mau dengar. Dikasih apapun dia tidak mau dengar, itu yang bahaya. Tapi kalau hati yang terbuka, dikasih tentang sebuah episode bagaimana nilai-nilai humanis itu harus dijunjung tinggi, maka hatinya tersentuh. Ya, seperti apa yang dialami oleh Soleha kita Gispati. Contohnya gampang sih ya. Kalau kamu mati, coba sekali-kali lihat kain kafannya itu loh, yang dibalutkan ke tubuh. Nggak ada kantongnya itu. Nggak ada kantongnya. Itu filosofinya tinggi, bahwa harta yang kita miliki itu nggak akan dibawa mati. Bagaimana cara membawa matinya? Ya infakkan dia di jalan Allah. Itu yang kamu bawa mati. Tapi kan kita kalau kita masuk supermarket, kita masuk plaza, uang 100.000 itu sepertinya nggak ada harganya. Keluar dari kantong itu jalannya lancar banget. Tapi coba kita masuk ke dalam masjid, ke dalam lembaga-lembaga pendidikan TPQ, atau ke dalam kegiatan-kegiatan dakwah, apapun dia, maybe seperti sekarang ini gitu. Uang 100.000 itu untuk masuk ke jalan itu berat banget. Padahal kalau dia ngerti, nanti yang akan mendampingi dia ketika mati itu bukan yang masuk ke plaza, masuk ke supermarket, bukan, tapi masuk ke infak dakwah yang kita sebut di sini sholawat, mendukung dakwah. Itu yang dia bawa mati. Tapi kan otak goblok ya goblok saja, dikasih tahu berkali-kali, dia nggak mau tahu. Nggak ada. Makanya aku bilang, hartamu sebanyak apapun boleh silahkan, asal itu ditempuh dengan cara yang halal, tetapi jangan boleh dia parkir di hatimu. Biarkan dia parkir di sakumu. Sehingga ketika kamu mengeluarkan, kamu tidak berat hati. Ya, makanya nilai 100.000 ketika kita gunakan untuk bersolawat di jalan dakwah, itu menjadi berat kalau dibanding nilai 100.000 ketika kita masuk ke supermarket. Itu contohnya ya. Ya enggak tahulah, aku hanya menyampaikan, terserah kalian semua. Ya. Terima kasih untuk Soleha kita Gispati, salam untuk keluarga di Palu. Berikutnya Kang Akomar Udin, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam Isra juga untukmu. Bandung hadir Gus, semoga sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Quran mengingatkan surat 61 ayat 2 ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Atur nuhun. Oke, atur nuhun sadayana Kang, atur nuhunnya. Ya, itu sudah diingatkan oleh surat Quran surat 61 ayatnya yang kedua ya. Jadi kita dilarang begitu. Makanya aku bilang harus linier antara ucapan dan tindakan.
Kanjeng Nabi itu kan begitu, linear, apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Bukan ucapannya A, kelakuannya B. Aduh repot itu. Kecuali untuk siasah itu boleh. Untuk makar itu boleh. Sebagai sebuah strategi. Kita dalam peperangan mundur, menarik diri ke belakang itu tidak boleh. Ya, jadi musuh itu jangan dicari, tapi kalau dia datang kita tidak boleh lari. Ya, namun demikian ketika lari atau mundur ke belakang atau dalam strategi militer namanya itu hengkang, sebagai upaya strategi siasah makar itu boleh. Jadi lihat konteksnya. Cuman kalau kita lari dari peperangan karena itu bukan strategi untuk menghadapi musuh, itu tidak boleh. Kalau strategi boleh. Kita lari itu maksudnya supaya musuh itu masuk ke medan yang kita kehendaki. Karena kalau kita bertarung di medan itu, misalkan medan itu terbuka, kita habis. Maka kita memancing dia untuk lari ke medan yang kita kehendaki. Itu boleh. Ya, misalkan kalau di ruang terbuka itu kalah kita, maka kita harus masuk ke ruang yang itu tertutup. Misalnya kalau perang kota itu ya, jangan di jalan tol perang, habis kamu. Bawa dia masuk ke bangunan-bangunan. Kalau di kota, itu kan strategi yang digunakan pada waktu perang Teluk dahulu. Nggak tahu kalian sudah lahir atau belum. Ya, begitu juga kalau di hutan, jangan perang bebas. Ya modar gue. Kenapa Vietcong itu menjadi tangguh dan Amerika itu menangnya kan di film saja. Missing in Action. Siapa itu bintangnya? Chuck Norris. Tahun berapa itu? Tahun 80-an. Itu yang menang tapi kan di film. Jadi sebetulnya dari segi kisah itu lebih berbobot Killing Field. Ladang pembantaian itu lebih mendekati historikalnya. Kalau Missing in Action itu sudah sutradara punya cerita. Ya menang tapi di film faktanya di lapangan ya modar. Makanya terus dibikin bahan kimia yang aku pernah ceritakan itu supaya tentara Amerika bisa menembak pasukan Vietcong itu, maka disiramlah pakai bahan kimia sehingga daun-daun hutan itu runtuh, gogrok bahasa Jawanya, sehingga bisa dibidik dari atas. Karena Vietcong mengajak mereka tarung di dalam hutan. Tarung di dalam hutan, perang gerilya. Nah, perang gerilya. Kalah mereka. Ya. Tapi kalian harus tahu, harus cerdas, otakmu harus ngerti. Vietcong itu dapat ilmu perang gerilya dari anak bangsa ini. Dari siapa? Dialah yang bernama Jenderal Sudirman. Supaya tahu kau. Jadi kamu sebagai bangsa gagah bahwa kita punya strategi militer. Perang gerilya itu digagas oleh Panglima besar kita Bapak Jenderal Sudirman. Semoga Allah merahmati dalam tidur pandangnya. Bayangkan ketika perang gerilya paru-parunya yang satu sudah, iya paru-parunya atau apanya itu ada masalah, dia tetap aja meskipun ditandu memimpin pertarungan. Karena apa? Karena iman. Karena membela tanah air itu adalah hak kita. Dari pengetahuan itu menimbulkan iman yang kuat. Jadi ini mengingatkan kepada kamu, kalau iman itu dibangun di atas pengetahuan itu menjadi tangguh. Seperti yang dicontohkan Pak Sudirman. Mati, orang mati di mana saja bisa. Kok di atas kasur juga bisa mati kok. Apa masalahnya? Sebetulnya kan sudah dikasih advice sama Bung Karno kalau tidak salah itu. Supaya karena sakit supaya istirahat dulu. Jenderal Sudirman tidak mau. Pertarungan harus diselesaikan. Nah itulah yang di copy paste oleh Vietcong. Akhirnya perang gerilya. Ya jadi pasukan lawan itu kita pancing, tarik untuk masuk ke medan yang kita kehendaki. Itu. Nah, ini supaya kamu ngerti, supaya kamu bangga sebagai orang Indonesia. Jangan inferior terus, feodal terus. Nggak ada ceritanya. Kita sama bangsa manapun sama-sama lahir oek-oek, nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kenapa harus takut-takut? Ya, oke, rasional satu ya, pendapat soal demokrasi di NKRI ya seperti itulah ya. Terlalu panjang aku nggak akan baca. Terima kasih atas masukannya. Berikutnya Nario Endri dari Tulungagung ya.
Sabar nyimak Gus, kalau belum paham tinggal tak ulang-ulang. Maklum rodok lemot Gus. Semoga membawa pencerahan untuk diri keluarga dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Kang Mas. Ya memang begitu. Banyak informasi yang masuk ke aku ya. Sebetulnya bukan video saja. Ketika aku masih dakwah di Facebook, tulisanku juga itu nggak bisa dibaca sekali. Ya harus diulang-ulang supaya orang paham. Oh maksudnya Gus Bekti itu gimana ya? Karena yang aku tawarkan itu roadmap, kerangka berpikir. Ini permasalahannya seperti ini, kerangka berpikirnya begini, solusinya begini. Itu nggak bisa kamu hanya tonton sambil lalu hahaha, nggak bisa. Makanya aku bilang kajian-kajian kita ini kajian-kajian akademis itu kalau powernya seperti sekarang ini kita harus paham betul. Memang publik YouTube kita itu bukan publik akademis. Coba bandingkan dengan yang lain-lainnya yang kan itu sebetulnya cuma cerita, bukan tak bagus ya bagus lah ya. Seorang mualaf meninggalkan keluarganya terlunta-lunta. Wah, coba bikin tajuk yang begitu itu. Itu mesti dalam 1 jam bisa 2000 viewer. Padahal isinya ya cuma cerita doang. Cerita doang. Tapi ya gimana ya? Artinya bukan yang begitu-begitu tidak boleh, boleh silakan saja. Cuman ada yang lebih penting. Kalau itu sebagai penyemangat boleh lah. Tapi kan orang harus berilmu dong. Gitu loh ya. Oke, jadi kalau power di sini itu tidak sesubur yang di tempat lain yang bombastis itu sesuatu yang sangat bisa diterima karena kajian-kajian kita itu tidak seperti yang bombastis itu. Jadi diulang-ulang seperti Kang Mas Naryo Endri ya. Kalau belum paham tinggal tak ulang-ulang ya kan, tinggal ngulang sama. Ulang lagi. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Naryo Endri. Berikutnya Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra, Ambon hadir izin mengaji Tuan Guru. Oke, terima kasih untuk saudaraku Kang Halim Rais dan salam untuk semua keluarga di Ambon, semoga dalam ridho Allah. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 4 jam tayang dan di hari yang mendung. Ini mungkin petugas BMKG ini ya. Terima kasih. Di sana mendung ya. Oke. Terima kasih Kang SK yang selalu meluangkan waktunya meskipun telat ya. Ini telat 4 jam dia. Berikutnya Kang Ikhwan Tamim. Tangerang hadir Gus. Cuaca tidak bagus. Loh, sama ya. Kadang mengganggu sinyal. Salam Isra, Islam rasional. Oke. Maka saranku supaya sinyalnya tidak terganggu, lain kali kalau beli handphone jangan lupa beli juga towernya ya. Towernya kamu beli. Dulu kan ada begitu ya. Kalau dihubungi nggak bisa ya, kadang-kadang dia ngeles. Kenapa sinyal jelek di sini? Padahal dia lagi belum siap untuk menerima telepon. Terus dijawab begini. Makanya lain kali kalau beli handphone sama towernya dong. Oke, terima kasih untuk Kang Ikhwan Tamim. Berikutnya Kang Salim Taruki. Alhamdulillah Manado hadir nyimak Gus Islam. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih untuk saudara kita yang ada di Manado ya. Dari Tangerang kita terbang ke Manado. Kan asik punya saudara di mana-mana. Oke, salam untuk keluarga di Manado Kang Salim Taruki. Berikutnya Rasional 1. Oke, Riau hadir selalu hadir. Ngaji plus ngopi, mantap. Ini jangan-jangan saudagar minyak ini saudara kita Rasional 1 karena Riau itu kan banyak tambang-tambang minyak di sana ya. Oke. Terima kasih untuk Rasional 1. Kemudian kalau Riau itu Melayunya kental loh Riau itu. Seharusnya Rasional 1 itu harus tahu lagu Lancang Kuning. Ya. Lancang Kuning itu lagu Melayu yang terkenal ya. Seharusnya kalau orang Riau tahu dong lagu Lancang Kuning ya. Oke, berikutnya Wahyu 72 ya dari Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir lebih awal dari biasanya. Brebes, salam Isra. Oke. Salam Isra untukmu Mas Wahyu dan salam untuk keluarga di sana. Berikutnya Sahran Gipari, Charlie Chaplin ya. Oke, Charlie Chaplin. Matunun. Yang punya Jogja Kang Edi Margono. Matunun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Soleha kita Fenty Wijaya, Jakarta nyimak Tuan Guru. Oke, matur thank you, terima kasih untuk soleha kita Fenty Wijaya yang ada di Jakarta. Kemudian Kang Mas Muhammad Irsan, Assalamualaikum Gus. Merajuk itu bahasa Jawanya apa? Bukan ngambek Gus. Sekedar kepo aja Gus. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Itulah bahasa itu ada rasa, maka kadang-kadang ketika menyangkut rasa sulit menjelaskan. Kalau ngambek itu dia diam, tidak ngomong. Misalkan dia nggak suka gitu ya, dia diam aja. Dia nggak ngomong. Tapi kalau merajuk itu dia masih ngomong, masih ngomel kata orang Jawa bilang. Masih ngomong tentang apa yang dia tidak suka, tentang apa yang dia komplain. Beda, ya. Tapi sama-sama wujudnya itu adalah ekspresi dari ketidaknyamanannya atas sesuatu kondisi. Nah, jadi beda. Aplikasinya beda, tapi substansinya sama, yaitu sebagai respon terhadap sesuatu kondisi yang dia tidak suka atau dia tidak terima. Dengan cara ngambek, kalau orang Jawa bilang, ngambek itu dia nggak ngomong. Dia diem aja. Terus kita tahu ini ngapain sih itu kok jadi patung, biasanya juga rame, ini diem aja. Nah, berarti dia ada sesuatu yang dia tidak suka. Kalau merajuk beda. Merajuk itu kalau kami di Sumatera bilangnya merajuk, kita bahasa Melayu ya. Dia ngomong akan, jadi kita lebih enak menghadapi orang yang merajuk. Karena kita tahu, oh dia tidak suka ini gitu. Ya. Misalkan ada Nduk Ranti gitu ya, dia merajuk, dia ngomong, dia nggak suka apa, kita ngerti gitu. Tapi kalau dia ngambek, dia nggak ngomong, itu lebih sulit gitu ya. Jadi Betty ya, beda-beda tipis untuk Kang Muhammad Irsyad. Terima kasih. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar, ini jagoan kita dalam teknik sipil ya, lagi bangun bendungan. Semoga bermanfaat untuk kehidupan manusia ya, humanisme. Ikut mampir ngombe sambil ngombe bar sarapan pagi. Alhamdulillah masih ada yang bikin kita bisa masuk ke dalam suasana sarapan. Sementara banyak saudara kita yang mungkin nggak bisa sarapan karena nggak ada yang untuk sarapan ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Berikutnya Hermana Natawijaya. Atur nuhun jempol. Junior kita Rizal Wahyu, Mas Rizal ini ada di Rembang, selalu hadir. Oke, terima kasih. Yang Oot aku skip ya, aku lewati ya. Tapi aku tidak delete, terserah. Mau apa namanya? Mau tulis apa aja terserah, tapi kalau on kita sudah, aku bikin kesepakatan aku delete ya, supaya tidak mengganggu karena dia tidak fokus. Untuk sunblock aku delete ya, karena kita tidak sedang mengkaji tentang Yesus ini ya. Berikutnya Empu di 99 hadir. Oke, terima kasih. Itu sudah aku bacakan semua komentar-komentar yang masuk ya, dan semoga itu juga bisa menambah wawasan-wawasan kita. Oke. Sekarang kita akan berbicara tentang manajemen konflik ya, perbedaan pendapat yang itu sebetulnya tentang rezeki, tapi rezeki itu hanya sebuah contoh yang sedang dimasalahkan tentang perbedaan pendapat ya. Rezeki. Aku baca dulu dalam Al-Qur'an kita surat Al-Isra ya. Al-Isra, sebentar kamu buka Al-Qur'anmu. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna robbaka yabsudur rizqa limai yasa'u wa yahdir. Innahu kana bi ibadihi khobiron basiro. Ya. Kalau terjemahan lepasnya begini. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi dalam kurung bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Itu terjemahan umum yang ada di Android ya. Kalau aku menerjemahkannya begini, sungguh Robmu ya, melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendakinya. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Itu kalau aku menerjemahkan ya. Oke. Jadi rezeki itu ada dalam otoritas Allah, baik tentang kelapangannya, baik juga tentang penyempitannya ya. Oke.
Aku punya sahabat dan dia menjadi ustadz dan alhamdulillah sekarang sukses. Dan dia seingatku dia yang pertama kali ngundang aku untuk ngisi kajian di pondok pesantren. Jadi aku gila dan dia lebih gila daripada aku. Karena dia berani mengundang orang gila untuk masuk pondok pesantren. Karena kajianku itu belak-belakan. Sementara budaya pesantren itu budaya yang formalistik, ya. Sementara ini dia berani undang aku masuk ke pondoknya, itu kan sesuatu yang istimewa. Kegilaan yang positif dan istimewa, ya. Beliau sekarang alhamdulillah, ya, asalnya dari daerahku sini, dari kotaku ini, ya. Tapi agak ke sana. Kalau aku di Kota Batu, ya, beliaunya di Kabupaten Malangnya. Jadi sebetulnya secara administrasi dulu satu, karena pemakaran jadi beda, ya. Beliaunya sekarang sedang dakwah di Timika, merintis dan sudah sukses membangun pesantren di sana. Jadi mengembangkan di Timika, Papua sana. Dia bercerita begini, bahwa dia punya kiai itu kerjanya itu hanya nyapu doang. Yang penting setiap hari itu ada yang dia kerjakan. Ya, kiai itu ngerjakan apa? Ya nyapu. Nyapu-nyapu biasa itu katanya. Karena kiainya memegang hadis bahwa bekerjalah kamu, nanti aku yang memberikan rezeki, gitu. Ya. Nah di situ itu aku sayangnya belum sempat meminta hadisnya itu, ya. Ini kalau kalian bisa cari, tolong carikan. Kan seperti kisah tentang ketika bangsa Israel itu disuruh menyembelih sapi, kan terlalu banyak tanya sehingga merepotkan diri sendiri kan. Sapinya itu yang warnanya apa, sapinya itu yang umur berapa, sapinya itu yang gimana, dan hampir-hampir tidak diperoleh sapi itu kan. Coba dulu ketika suruh membelih sapi, ya sudah belih saja sapinya, selesai kan. Jadi mungkin belajar dari itu. Jadi si Pak Kiai itu nggak banyak tanya, karena hadisnya bilang suruh kerja, ya kerja apa saja. Ya dia itu kalau di pondoknya ya nyapu-nyapu pondoknya itu. Yang penting setiap hari ada yang dia kerjakan. Dan ternyata memang rezekinya tetap datang dan bisa ngopenin orang satu pondok itu. Coba. Ya, misteri rezeki seperti itu. Ya. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Nggak tanya terus kerja apa ya? Misalkan jadi pedagang, misalkan jadi, ya nggak ada ceritanya kalau jadi karyawan BUMN, ya. Ada kiai jadi karyawan BUMN, nggak mungkin, ya. Ya, jadi nggak tanya kerja apa, yang penting ada yang dikerjain. Dan alhamdulillah memang pondoknya bisa tumbuh dan berkembang, ya. Rezekinya dari mana ya nggak tahu, yang penting datang dan faktanya pondoknya bisa tumbuh, ya. Itu disampaikan kepada aku oleh ustadz yang semoga Allah muliakan, ya. Namanya kalau aku manggil siapa yang Gus Sumadi, yang, ya, Gus Sumadi namanya, Gus Sumadi, ya. Beliau sekarang alhamdulillah sukses di Timika membangun pondok. Jadi gitu, kiainya dia itu kerjanya hanya nyapu aja. Oke, memang rezeki itu misteri. Misalkan kalau di sini, ya, kita lihat tetangga kita kirim-kirim buah, kirim-kirim sayur, sukses gitu, ya. Kita bisa tiru itu pekerjaan. Bisa tiru. Dia ambil buah harga berapa, di mana ambilnya, jualnya kemana, bisa tiru. Pekerjaan bisa ditiru, tapi hasil tidak bisa. Mesti beda hasilnya. Itulah misteri rezeki. Jadi benar yang dikatakan Al-Quran, ya. Hak Allah itu untuk melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi hamba-hambanya itu ada pada otoritas Allah. Maka kalau tetangga kita sukses, kawan kita sukses, rezekinya melimpah, ya sebagai manusia aku juga kan punya rasa iri, ya. Tapi bagaimana iri itu kita manage menjadi yang baik, artinya apa? Kalau kamu iri, ya kamu minta sama Allah. Ya Allah berikan saya rezeki seperti saudara saya yang itu, gitu. Jangan irinya terus terarah secara horizontal, jangan, secara vertikal. Karena dia bisa begitu kan ada peran Allah, gitu aja. Jadi kalau tetangga kita sukses, ya kita ikut senang aja. Gitu aja. Kalau kamu pingin seperti dia, nggak perlu iri. Kalaupun iri, fokuskan secara vertikal, minta sama Allah. Ya, gitu. Oke. Terus yang orang yang rezekinya banyak itu ya gimana sih? Kan repot juga itu.
Repot juga ya. Kalau kita bilang orang yang kerja keras, kuli batu itu ya begitu-begitu. Kuli batu itu kerjanya apa kurang keras. Terus kuli-kuli yang ada di pelabuhan itu kurang keras sih apa? Disiram panas terik matahari. Dia bekerja. Terus kuli-kuli angkot, bahasa Jawanya manol itu di pasar itu ngangkat itu kurang keras ya apa? Apakah mereka kaya? Terus jadi sebetulnya karena kerja keras kaya itu ya belum tentu juga. Gitu loh. Terus ada yang bilang karena pinter. Ya seharusnya kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita itu ya kaya karena mereka pinter. Kalau memang kaya itu karena pinter, termasuk bapak-bapak dosen tuh seharusnya kaya. Ya. Tapi kan nggak ada ceritanya misalkan majalah bisnis orang terkaya di dunia nomor 10 aja, nggak usah nomor 1, dosen, kiai, ustadz itu nggak ada. Ya, berikutnya mungkin karena pangkat dia kaya, nggak juga. Ambil contoh apa? Presiden. Berapa gaji presiden? Nggak ada ceritanya konglomerat ini adalah presiden, nggak ada. Ya. Atau raja, nggak ada ceritanya. Karena yang dimiliki raja itu kan milik rakyatnya. Dia hanya mengelola saja. Ya. Terus karena banyaknya waktu kerja, makanya jangan karena nguber rezeki lupa waktu sholat, sibuk bekerja. Jangan. Karena apa? Waktu bekerja yang banyak itu juga tidak menjamin orang jadi kaya. Kamu lihat warteg-warteg di terminal itu 24 jam itu buka. Apakah kaya? Ya enggak ya, begitu-begitu aja. Artinya nggak ada catatan pengusaha warteg atau warung kopi itu masuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia, enggak. Jadi kalau gitu ya gimana ya? Ya seperti yang Al-Quran bilang tadi, Allah punya hak prerogatif yang itu tidak bisa dianulir oleh siapapun karena dia Maha Kuasa. Dia yang melampangkan dan dia yang menyempitkan. Caranya serahkan saja kepada Allah. Ya, kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa aku mengupas rezeki? Karena yang menjadi diskusi kita itu topiknya rezeki, ya. Padahal ya tidak hanya rezeki saja, ya. Topik perbedaan itu kan ada. Kisah ini sudah familiar, ya. Cuman aku ingin menggarisbawahi kepada kalian semuanya dalam sebuah manajemen konflik itu bagaimana kita harus bersikap, ya. Yang menjadi pusat perbedaan itu tentang hal rezeki. Kita punya pengetahuan ada 4 imam besar yang terkenal, ya, padahal lebih dari itu, ya. Ada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 besar ini, ya. Mengkerucut lagi untuk kita yang di Asia khususnya Tenggara itu kita bermazhab Syafi'i, ya. Kalau Gus Betik sebagai Ubaru mazhabnya apa? Mazhabnya tidak bermazhab, ya. Jadi tidak ada orang yang tidak bermazhab, semua orang itu bermazhab. Nah, mazhabku itu tidak bermazhab, itu mazhabku. Aku beragama berdasarkan apa yang aku pelajari, aku ketahui dari Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu aku simpulkan sendiri, aku pakai sendiri. Gitu aja. Kalau ada aku yang kurang mampu, baru aku cari referensi di mazhab-mazhab itu. Problem ini seperti apa? Begitu. Jadi aku bukan bebek yang selalu menggerombol, aku adalah elang yang siap untuk terbang tinggi sendirian. Ya, tapi tidak semuanya orang bisa menjadi elang dan tidak semuanya orang bisa menjadi bebek. Semua sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu. Ya. Seperti orang dia tidak memilih, nggak ada. Tidak memilih itu pilihan, pilihan dia tidak memilih. Yang lainnya memilih kucing, memilih anjing, memilih gajah, silakan saja. Nah, dia tidak memilih. Sebetulnya dia bukan tidak memilih. Pilihan dia itu dia tidak memilih, itu pilihan. Jadi artinya tidak ada orang tidak memilih. Begitu juga mazhab, tidak ada orang tidak bermazhab. Semua orang bermazhab. Nah, mazhabku itu tidak bermazhab. Itu. Oke. Nah, ini adalah diskusi menarik antara guru dan murid, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Cerita ini sudah familiar, ya. Semoga kalian gampang menerimanya, ya. Aku bacakan saja. Ya. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i dalam majelis
menyampaikan begini. Sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya ya, biarkan Allah mengurus yang lainnya. Ya. Jadi lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, tugasmu. Nanti selanjutnya biar Allah yang menyelesaikannya. Ya. Oke. Sementara Imam Syafi'i sang murid itu berpendapat berbeda dengan sang guru, yaitu Imam Malik, ya. Berbeda pendapatnya, ya. Kalau Imam Syafi'i tidak begitu, ya. Imam Syafi'i itu pendapatnya seperti ini, ya. Seandainya dia pakai analogi seperti aku sering menggunakan analogi, ya. Aduh, lari-lari ini, ya. Dia mengambil analogi itu tentang burung, ya. Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki? Ya, jadi dibantah, pendapat gurunya dibantah oleh muridnya, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, dan gurunya enjoy saja, tidak ada masalah. Ya, ya, jadi seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki? Guru dan murid bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Ya, bertahan. Ya. Tibalah pada suatu ketika. Ya. Satu saat, ya, tengah meninggalkan pondok. Jadi Imam Syafi'i itu meninggalkan pondok. Dia melihat ada orang panen anggur, memanen anggur. Ya. Lalu dia pun atau Imam Syafi'i itu membantu mereka memanen, ya. Tentunya setelah Imam Syafi'i selesai, ya, mungkin dimasukkan ke gerobak setelah dipetik dari kebun gitu, ya. Dia mendapat bagiannya, ya, seikat anggur, ya. Mendapat sebagai apa? Balas jasanya atas ikhtiar yang dilakukan, ya, dengan membantu sang petani memanen anggur. Maka diberilah dia seikat anggur. Imam Syafi'i tentu girang, bahagia, suka, dia punya argumentasi yang kokoh, ya. Maka dalam kegirangannya, ya dia girang, ya. Bukan karena mendapatkan anggur, tetapi pemberian itu telah menguatkan pendapatnya, ya. Jika burung tak terbang dari sangkar, bagaimana ia akan mendapatkan rezeki? Seandainya dia tidak membantu Pak Tani itu memanen anggur, bagaimana dia akan mendapatkan seikat anggur, gitu loh, ya. Lalu setelah dia mendapatkan bagiannya seikat anggur, ya, kemudian dia kembali pulang, ya. Kembali pulang, ya. Dia kembali pulang menemui siapa? Sang guru Imam Malik. Kan dia bilang, gue sudah punya argumen ini. Bukan hanya argumen rendahan, ini argumen kelas kakap, gue pelaku langsung gitu, ya. Dia menemui sang guru, ya. Menemui sang guru. Ini bagus sekali ceritanya, ya. Bergegas menemui sang guru sambil menaruh seluruh anggur di hadapannya, ya. Jadi anggur itu diletakkan, ini sudah berhadapan muka, ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya. Lalu Imam Syafi'i bercerita, ya, sedikit mengeraskan bagian kalimatnya, jadi diberi intonasi khusus. Seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai ke tangan saya. Itu di stressing pointnya di sana, di stabilo kalau tulisannya oleh Imam Syafi'i, di stabilo. Mendengar itu apakah Imam Malik marah? Enggak. Imam Malik tersenyum, ya, tersenyum, ya. Ya, mendengar itu Imam Malik tersenyum, seraya mengambil anggur, ya, dan mencicipinya, ya, dimakan gitu, ya, sama senyum-senyum gitu, ya. Kemudian Imam Malik membalik, tidak keras intonasinya, justru pelan, cool, kalem, confident, ya. Imam Malik menjelaskan begini, sehari ini aku memang tidak keluar pondok, ya, hanya mengambil tugas sebagai guru, artinya dia mengajar, ya. Dan sedikit berpikir alangkah nikmatnya kalau dalam suasana yang panas ini aku bisa menikmati anggur, gitu, ya. Tiba-tiba engkau datang sambil membawa beberapa ikat anggur untukku.
Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan ya yang menjadi bagianmu, menjadi tugasmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurusi lainnya. Setelah itu apa? Mereka tertawa bareng. Subhanallah. Perbedaan yang tajam, diametral antara guru dan murid, Imam Malik dan Imam Syafi'i, benar-benar berbeda. Dan argumentasinya sama-sama kuat kan? Karena sama-sama masuk dalam dunia fakta. Yang satunya dengan bekerja mendapatkan anggur, yang satunya cukup melakukan pekerjaan apa yang sudah menjadi tugasnya, mengajar agama, juga mendapatkan anggur tanpa harus keluar dari sangkarnya. Yang satu keluar dari sangkar, yang satu tidak keluar dari sangkar. Akhirnya mereka sama-sama tersenyum. Subhanallah, ya. Bagaimana perbedaan itu bisa dimanage, dikelola, ya, manajemen konflik itu dengan baik, ya. Dan kemudian mereka tertawa, ya. Dua imam mazhab mengambil dua hukum yang berbeda dari hadis yang sama. Jadi ketika ada sebuah hadis kita istimbat itu menarik hukum dari sebuah hadis, ya. Kalau kamu dengar kata-kata istimbat itu di pondok pesantren biasanya begitu dijelaskan. Berarti kamu harus paham kalau dia melakukan istimbat, berarti ada suatu hadis dan dia coba memahami hadis itu, menarik hukumnya. Oh begini, begitu, halal, haram dan sebagainya. Ya. Nah, jadi hadisnya sama, tapi istimbat yang dilakukan Imam Malik sebagai guru dan Imam Syafi'i sebagai murid beda. Ya. Tapi perbedaan itu membuat mereka sama-sama tersenyum, sama-sama tertawa. Inilah yang aku bilang, kedewasaan dalam akademi seperti itu. Perbedaan setajam apapun itu bisa kita selesaikan lewat manajemen konflik yang baik, dan akhirnya tetap menjadi saudara, tetap tersenyum, tetap bahagia. Bukan lantas terus saling hujat, saling tuduh, saling mengucapkan kata-kata satu kebun binatang keluar semua itu. Nggak boleh begitu. Ya, makanya aku kan bilang, aku sulit untuk merespon siapapun yang dia tidak cukup dewasa untuk masuk dalam pertarungan berpikir, usul fikir. Yang itu akademis. Karena aku sudah bilang, kalau nggak terima ya nggak terima saja, silakan sampaikan argumentasinya. Bisa nggak tanpa menghujat, tanpa mendiskreditkan, tanpa harus mengeluarkan kata-kata tuduhan yang orang tidak suka gitu. Bisa nggak gitu? Nah kalau itu bisa, aku akan layani siapapun. Tapi selama dia berperilaku kekanak-kanakan, ya jangankan baca, lihat namanya aja langsung di skip, dilewati, males. Nggak ada apa-apa yang bisa kita ambil dari sifat kekanak-kanakan. Dan ini kita diajarkan dalam Islam itu, ya, berdebatlah engkau, ya, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Gitu, ya. Dan itu kalau kita lintas. Tapi kita di sini diajarkan internal, sebetulnya tidak jauh beda. Perbedaan itu bisa terjadi di internal, bisa terjadi eksternal, lintas. Dalam satu iman, dalam lintas iman bisa saja. Tapi dari ini kita bisa ambil contoh, sama-sama orang berilmu itu kalau berdebat itu indah. Gitu ya, mereka tertawa ya. Begitulah cara ulama bila melihat perbedaan, bukan dengan cara menyalahkan orang lain dan hanya membenarkan pendapatnya sendiri. Artinya kalaupun ada salah, ada benar, itu klaim kebenaran tentunya iya, ya. Tetapi dia tetap menyampaikan dengan kerangka akademis tadi, ya. Oke, ini yang bisa aku sampaikan ya, seperti tadi yang mereka perdebatkan tentang rezeki dan aku sudah bahas di depan. Tapi stressing point yang aku mau sampaikan, ya, dalam kerangka orang-orang yang berilmu, ulama itu orang-orang berilmu, kalau alim itu orang berilmu. Jadi bedanya satu plural, satu single gitu ya. Kalau ulama itu begitu, ya, berdebatnya, ya. Dan kita mencontoh dari itu. Semoga perbedaan-perbedaan di antara kita bisa kita kelola, ya. Jadi ada dua yang kita ambil tentang bagaimana mengelola manajemen konflik tentang perbedaan. Yang kedua, bagaimana kita mensikapi rizki, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan aku ingatkan sekali lagi, hari ini hari Jumat, penuhi
masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu salat Jumat berjamaah. Dan bagi yang sudah paham, jangan lupa kerjakan juga sholat duhur, ya, karena keduanya sama-sama diperintahkan. Bagi yang belum paham, silakan belajar, atau kalau masih tetap seperti apa yang kamu anggap, silakan lakukan apa yang menurut kamu itu menjadi sebuah pemahaman yang selama ini kamu lakukan, ya. Namun demikian, pintu belajar itu tetap terbuka. Oke, sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.